Assalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di antara ikrar kita sebagai manusia yang tiap hari kita katakan adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Taib, yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya nggak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok nggak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia, atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang ketika perang Badar. Berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000, kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita nggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur, Rasul SAW nggak tidur. Sampai pagi beliau berdoa, sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi SAW, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyatata rabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau pinta. Rasulullah SAW
Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usabah la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau gak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah syama. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau antum lihat 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu ngapain sih? Khamr masih halal diminum. Jadi sahabat itu masih minum di Mekah itu. Jilbab masih belum diwajibkan, puasa belum turun, kewajiban sholat itu baru diwajibkan tahun ke-10 kenabian, masuk tahun ke-11 kenabian. Yang digarap itu akidah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang seharusnya hamba ini, gimana sih kita menghadapi kehidupan ini? Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi disiksa tapi tahan disiksa. Kira-kira kita ini kayak sekarang ini perlu disiksa enggak jemaah untuk keluar dari agama kita? Mungkin sebagian kita gara-gara fulus dijual agama. Apa mungkin kita bisa tabah seperti Bilal bin Rabah? Bilal itu dibeli sama Abu Bakar Siddiq dalam kondisi tertanam di tanah, di pasir. Disiksa sama Abu Jahal, sama Umayyah bin Khalaf. Hanya satu yang dia katakan, ahadun ahad, ahadun ahad, satu Allah. Nggak kebayang nih bagaimana siksaan yang diterima Bilal bin Rabah, tapi keyakinan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla membuat dia jadi tenang. Nggak ada yang kemudian berpikir, aku nih udah masuk Islam tapi kok nggak dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku udah sholat, aku udah ngaji. Nggak ada di diri mereka itu semua. Bagaimana Nabi mendidik mereka. Memang pernah terjadi sekali para sahabat itu merasa, sampai kapan seperti ini? Khabbab bin Arad itu pernah dibakar. Agar dia keluar dari Islam ini dibakar aja. Allahu Akbar. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Khabbab, engkau mau nggak kisahkan kepada kita gimana siksaan yang engkau terima dulu? Umar bin Khattab sudah tahu, tapi dia ingin menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat mempertahankan agama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dapat enaknya Islam
tapi tidak merasakan perjuangan menegakkan agama Allah. Itu Khabbab nggak cerita dia. Dia langsung buka bajunya. Dia tunjukkan punggung. Umar bin Khattab mengatakan, aku nggak pernah melihat punggung seperti ini. Khabbab itu dibakar aja. Antum nggak lihat ada orang disiksa dengan dibakar di bara api, sampai akhirnya bara api itu mati gara-gara air yang keluar dari dagingnya Khabbab bin Arad. Kenapa mereka digitukan? Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Mereka nggak mencuri. Mereka mempertahankan la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang kadang-kala kita nih yang Islam dari lahir nggak punya kayak gitu, jangan. Makanya kalau bicara doa, subhanallah, itu para sahabat yang disiksa-siksa, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, sempat datang kepada Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW karena tahu tidak ada jalan kecuali memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah buat kami? Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah buat kita ya Rasulullah? Mereka sudah merasa gak kuat jamaah. Apa kata Nabi SAW? Itu di bawah naungan Ka'bah Nabi cerita. Ala laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian, yunsharu bimin min hadid. Mereka itu ditanam di tanah, kemudian ditaruh gergaji di kepalanya, digergaji itu jamaah. Rambutnya terputus masuk ke tulang kulitnya, ke kulitnya, terus ke tulangnya sampai terbelah jadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin bin hadid, ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga daging itu berpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, kata Nabi SAW, dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Allah akan menyempurnakan agama ini hatta yasira rakib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, melakukan perjalanan la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin kepada serigala yang akan menyerang kambing-kambing dia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Subhanallah jemaah. Ini nih akidah yang kuat yang ditanamkan di hati para sahabat, yang membuat para sahabat tatkala mereka harus hijrah meninggalkan Mekah, ditinggal Mekah, tanah kelahiran mereka jemaah. Bayangkan Abdurrahman bin Auf, orang yang sukses kaya raya, dia harus meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah yang dia beli, meninggalkan rumah yang dia miliki, keluarga yang dia cintai, ditinggal semuanya. Demi apa? La ilaha illallah. Sampai ke kota Madinah. Punya apa Abdurrahman bin Auf? Punya apa? Dia punya Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting buat dia. Aku berpisah dengan semuanya, yang penting Allah bersamaku. Subhanallah. Sampai Madinah kerja Abdurrahman bin Auf, syu'ul dia itu mau dikasih fulus ya. Ini jiwa seorang muslim. Dia itu dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi'. Jadi Rasul SAW, sahabat-sahabat yang hijrah itu, yang mereka nggak punya apa-apa, akhirnya dibagi. Engkau fulan berangkat sama fulan, fulan bawa ke rumahmu, fulan ini bawa ke rumahmu, bawa ke rumahmu. Karena mau gimana? Mereka nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya pekerjaan, mereka tidak kenal siapa-siapa di kota Madinah. Dibawa tuh ke rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya Abdurrahman, kau saudaraku sekarang.
Syekh Abdul Rahman, ana termasuk orang yang paling kaya di kota Madinah, maka separuh hartaku buat engkau. Kita kalau ditawarin kayak gitu mikir gitu jemaah. Ya Allah, jazakallah khair, ya Allah ente khair, ente masya Allah. Ana punya 2 istri, kata Sa'ad bin Rabi. Ente lihat mana yang lebih ente sukai. Ana akan ceraikan, ente tunggu masa iddahnya, ente nikahi dia. Ada perasaan kayak gitu sekarang jemaah. Itu Abdurrahman bin Auf mendengarkan Sa'ad bin Rabi mengatakan itu, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkatimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Ana mau syughul, ana mau kerja. Subhanallah. Dan kerja para sahabat. Umar bin Khattab, jagoan di kota Mekah, ke Madinah jadi penggembala kambing dia. Kerja dia semuanya, karena dia punya keimanan yang kokoh. Kita nih, anak mau bertanya lagi, berapa kali kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, anak udah berdoa berulang kali tapi nggak dikabulkan. Coba lihat kenapa nggak dikabulkan. Allah nggak mungkin ingkar janji, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang merasa anak ini Ustaz bertahun-tahun hidup kok nggak ada perubahan di diri anak, anak sudah berdoa, anak sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ana cari waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab jemaah? Antara azan dan qomat. Sepertiga malam akhir. Ya Allah. Kemudian nih sore hari Jumat, sebelum matahari terbenam nih jemaah, habis asar, itu kata Nabi SAW, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah, ada waktu di hari Jumat tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jalla melainkan Allah kabulkan doanya. Tapi banyak di antara kita mungkin yang merasa, ana sudah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita. Yang pertama, kadangkala kita masih makan haram. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang ketika itu tidak peduli lagi min aina iktasabahu, dia nggak tahu lagi harta dapat dari mana, nggak ngurus dia, amin halalin amin haram, nggak peduli dia dari halal haram, yang penting anak syughul, yang penting anak kerja. Akan datang satu masa seperti itu. Padahal Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nih Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, agar mereka makan yang halal dan beramal soleh. Lalu beliau menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Seorang yang melakukan perjalanan panjang. Orang kalau musafir dulu jemaah, bagaimana kondisinya? Bajunya itu Allah udah berdebu, bercampur dengan keringat, wajahnya berdebu bercampur dengan keringat, rambutnya jangan ditanya, dia mengangkat tangannya kepada Allah,
berdoa mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Dia memohon kepada Allah sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, yaitu makan haram. Wa mashrabu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari yang haram, yang dipakai juga haram. Fa anna yustajab lah, gimana mau dikabulkan doa dia? Maka tolong perhatikan, ini yang pertama, ada sesuatu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang kedua, antum gak yakin ketika berdoa. Banyak orang doanya itu nyoba aja. Iyalah, tak coba ya, anak mau doa. Iyalah, nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lupa, nggak serius doanya. Nabi juga menekankan sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan, yakin. Ini yang namanya optimis dalam berdoa. Sungguh-sungguh husnudzan sama Allah. Kita tuh kadang-kala kayaknya nggak dikabulkan gitu. Anak ini sudah 3 tahun doa, Ustaz. Ada nggak yang kayak gitu jemaah? Antum lihat Nabi Zakaria, dari mulai muda zuhad, kepingin punya anak, terus berdoa. Lewat umur 30 tahun berdoa. Lewat umur 40 tahun harimnya nggak punya anak, berdoa. Sampai umur 50 tahun harimnya nggak punya anak, terus berdoa. Umurnya 60 tahun berdoa. Umurnya 70 tahun berdoa. Umurnya 80 tahun, 90 tahun, dikatakan sampai 100 tahun beliau terus berdoa mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu ya Allah. Nggak pernah merasa sengsara. Antum kira-kira kalau umur 50 tahun nggak dikasih anak, harimnya sudah 45, kira-kira menurut antum gimana? Kayaknya nggak mungkin. Ya, kita sering pakai akal kita, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla Nabi Zakaria. Tidak dikasih anak dalam jangka waktu yang panjang, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Karena semua yang diminta sama hamba itu pasti dikasih 1 dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, Allah tahu orang ini kalau dikasih anak berbahaya buat dia, maka ditahan itu anak, tapi dia dipalingkan dari musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Yang ketiga, Allah kasih yang lebih baik dari hal itu. Apa? Pahala di akhirat. Makanya ketika Rasul SAW menyampaikan hal itu, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa nih. Kalau ternyata nggak ada ruginya doa aja. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah akan kasih lebih banyak buat kalian. Maka itu yang kadang-kala hilang dari diri kita, keyakinan sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ini ada cerita seorang syekh di Saudi. Ada seorang yang di PHK dari tempat kerjanya. Akhirnya dia ngelamar pekerjaan. Dia cari tempat-tempat yang punya kenalan. Dia minta tolong fulan, anak mau cari syuhulan, itu kan punya kenalan di tempat ini, bisa bantu kita. Ya insya Allah. Ngomong sama fulan sampai 3-4 bulan. Suatu hari ketemu sama seorang syekh.
dilihat wajahnya cemberut ya. Antum lihat orang kalau punya utang itu wajahnya kelihatan, coba. Aduh fulan ada. Di sini kira-kira yang punya utang yang mana, coba? Antum kelihatan wajah-wajah yang susah gitu. Pura-pura ketawa tapi terpaksa dia. Nah, kelihatan orang itu susah. Lalu dia cerita, Syekh, ana ini lagi, ana sudah menghubungi fulan, dia punya lobby, tapi ana tunggu sampai saat ini belum ada jawaban. Dia ngelobi seseorang tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dia minta tolong sama fulan tapi sampai saat ini fulan juga belum kasih jawaban. Subhanallah. Akhirnya syaitan ngomong, kenapa engkau gak ketuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah sepertiga malam kau jangan tidur, sepertiga malam akhir bangun, sholli, minta sama Allah. Subhanallah. Malam hari itu dia sholli, sholat, besok paginya dia keluar rumah. Pokoknya dia tiap pagi minta izin sama harimnya, ana mau cari kerjaan. Keluar dari rumahnya naik sayaro, naik mobil, dia dilihat di sebelah kanannya itu ada kantor pemerintahan atau kantor apa. Dia ngeliat, kenapa anak kok nggak nyoba di sini? Dia nyoba di tempat yang jauh karena dia punya kenalan. Dia pikir punya kenalan aja belum tentu bisa, apalagi anak yang nggak punya kenalan siapa-siapa di tempat ini. Tapi hati kecil dia ketika itu nyuruh dia berhenti di tempat ini. Cobalah. Masya Allah. Dia turun dari sayronya, tanya ke resepsionis, ada lowongan kerja nggak? Oh, kata dia, ada, kata dia. Supaya ini nggak kenal jamaah, nggak kenal sama sekali sama dia. Coba ente naik ke atas, kata dia. Dia naik ke atas, assalamualaikum, ngobrol sama bosnya di sana. Nggak lama dia ngobrol langsung ditawari, oh kita ada 2 kerjaan, kata dia. Itu tinggal pilih ini sama itu. Dia sampai bingung, begitu mudahnya buat dia. Bulanan dia nunggu dari fulan, dia minta tolong fulan, tapi hari itu dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Masya Allah, dikasih kerjaan, disuruh milih dekat sama bednya, dekat sama rumahnya jamaah. 3 hari kemudian dia ketemu sama syekh itu. Kata syekh, lihat, oh ente wajahnya kok lain sekarang ini. Ada apa ente? Cerita dia jawab. Ini loh kekuatan doa jawab. Yang kadang kala kita kurang di sana. Coba lihat para nabi nggak berhenti berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga. Nggak dikasih anak, apakah berhenti berdoa? Terus berdoa sampai akhirnya punya anak Ismail. Itu harimnya Nabi Ibrahim kesian ngelihat Nabi Ibrahim sudah tua dan terus berdoa minta anak, dan si istri tahu anak sudah mandul. Akhirnya dia punya budak Hajar, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, dizuat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun nunggu anak, dikasih anak ya. Apa yang terjadi? Nggak boleh ngelihat anaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail bersama istrinya kemana? Ke Mekah. Lihat ujiannya para nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa, ya Allah Ustaz berat bala ana ujian ana, la asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita jemaah. Para nabi yang paling berat cobaan. Bertahun-tahun gak dikasih anak, diuji. Beliau nggak pernah mengatakan aku nih nabi, kenapa kok nggak dikabulkan? Nggak ada. Dia yakin Allah akan kasih. Dikasih anak, keluar tuh Nabi Ismail, suruh taruh di Mekah. Taruh di Mekah, nggak ada apa-apa di Mekah.
Itu Nabi Ismail dibawa sama Hajar, dikasih satu wadah kurma, dikasih satu tempat air, ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istri seorang Nabi, ketika Nabi Ibrahim pergi dengan kendaraannya, diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di tempat ini? Nggak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim nggak noleh, terus jalan Nabi Ibrahim, diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna, dititipkan kepada siapa kita ini? Diam. Nabi Ibrahim nggak menjawab. Yang terakhir, perempuan ini, Hajar ini berpikir mungkin pertanyaan anak salah, dirubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang nyuruhmu melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, "Naam." Iya, kata dia. Apa kata Hajar? Pergi ke sana. Allah tidak akan melantarkan kita. Lihat keyakinan seperti ini. Bisa nggak kita sampai ke titik keyakinan bahwasanya Allah tidak akan melantarkan kita? Kalau bicara rizki, selama masih ada jatah umur kita di muka bumi ini, rizki akan datang. Antum kepalanya masih bisa goyang-goyang, masih ada rizki. Diuji seperti itu Nabi Ibrahim. Sebelumnya, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilemparkan ke api. Bayangkan, ditelanjangi sama kaumnya. Nggak mudah, jangan masuk surga itu nggak mudah. Kita hanu jelis, senden makan pisang, makan anggur, gesa-gesa sana sini. Mungkin dengan cara seperti itu kita masuk surga. Pulang rekut, tidur pagi, kerja lagi cari fulus, terus seperti itu. Makanya Allah tegur para sahabat Nabi. Setelah 13 tahun di kota Mekah, masuk ke kota Madinah, nggak berhenti ujian buat mereka. Bahkan Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Tuh Nabi Ibrahim dibawa, diarak sama kaumnya, ditelanjangin, dilemparkan ke api. Ketika dalam perjalanan dari alat pelontar menuju ke api, datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, kamu punya perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kamu aku nggak ada perlu. Amma ilallahi fana. Tapi kalau sama Allah, sekarang aku perlu sama Allah. Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah. Makanya ketika ada seorang yang berdoa mengatakan, nih bagaimana munajat seorang hamba ya, ketika dia berkata laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata engkau itu manis dan kehidupan ini pahit, ya Allah, aku nggak peduli ya. Andai kata engkau ridha dan semua manusia yang ada di muka bumi ini benci sama aku, ya Allah, aku nggak peduli sama mereka. Laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau itu baik, makmur, terjaga, dan hubunganku dengan manusia rusak, aku nggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau benar cintamu ya Allah, semuanya jadi gampang ya. Semua yang ada di muka bumi ini tanah dan akan kembali menjadi tanah. Apa sekarang yang antum lihat? Siapa yang antum lihat di muka bumi ini bakal jadi tanah kembali. Tuh Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi dengan api itu ya?
Mungkin dalam bayangan manusia, kalau antum berpikir sebuah musibah, oh Allah kirimkan hujan sehingga api itu jadi mati, atau Allah turunkan salju sehingga api itu jadi mati, atau Allah kirimkan angin yang membuat api itu jadi padam. Subhanallah, semua itu tidak terjadi. Allah tu Rabbul Alamin, Tuhannya api. Allah mengatakan, wa qulna ya nar, Allah mengatakan, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Siapa yang bisa melakukan itu? Rabbul Alamin. Maka jangan ngeremehkan doa. Sesuai dengan kadar keilmuan kita tentang Allah Azza wa Jal, seperti itu pula kualitas doa kita. Ada yang doa cuma cari fulus, ekonomi supaya diperbaiki. Bas, doanya hanya untuk dia, keluarganya, rumahnya, tetangganya nggak pernah didoakan. Pernah antum doakan tetangga supaya dapat hidayah, jemaah? Yang tinggal di sini siapa? Masya Allah. Pernah doakan tonggo-tonggonya mudah-mudahan dikasih hidayah, ya Allah? Kira-kira pernah enggak? Wallahu a'lam ya. Sama siapa? Kita kadang-kadang punya sohib nggak benar. Pernah nggak engkau sebutkan nama dia dalam doa? Ya Allah, fulan ini, ya Allah, nggak solbi, ya Allah, kesian fulan ini, ya Allah, bukakan pintu hidayah buat dia. Pernah kita minta kayak gitu, jemaah? Doa kita cuma rumah kita, kadang-kadang kita, anak kita, orang tua kita, selesai. Pembantunya nggak didoakan. Ada yang doakan pembantunya. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendoakan kaumnya, Nabi itu dilemparin batu sampai darah kakinya. Pulang dari Taif, ditawarin sama malaikat. Datang tuh malaikat penjaga gunung. In syi'ta an udbiq alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku cabut 2 gunung, aku timpakan kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif. Kata Nabi sebelah, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu jamaah. Seperti itu doa Nabi SAW. Apa sih beratnya kita memohon kepada Allah untuk keluarga kita? Abdullah bin Mubarak, orang biasanya kalau umrah disuruh berdoa di mana? Multazam, di Raudhah, di Safa dan Marwah, minum zam-zam. Doa tuh ketika minum air zam-zam tuh, Masya Allah. Apa doanya ketika minum air zam-zam? Abdullah bin Mubarak ketika minum air zam-zam, dulu ngambilnya pakai sumur, jemaah. Setelah dia ambil air itu, dia menghadap ke Ka'bah, karena sunnahnya berdoa dalam kondisi berwudu menghadap ke Ka'bah. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku telah mendapatkan berita dari guruku, dari gurunya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabimu Muhammad SAW, kalau beliau bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Mereka memandang kepada kehidupan yang layak dan abadi, jemaah. Kita kadang-kadang cuma kepingin sehat badannya di dunia. Pernahkah antum kebayang ketika keluar dari kuburan, digiring ke padang mahsyar, matahari mendekat, ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Pernahkah kita kepikiran ke sana? Kita nggak pernah belajar tentang itu, jemaah. Baik, kebanyakan orang, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Ilmunya itu cuma urusan dunia, akhirat itu nggak kebayang. Maka nasihat anak,
Pelajari tentang Allah. Siapa sih Allah yang kita sembah itu? Apa sih kemampuan Allah? Apa sih kekuatan Allah Azza wa Jalla? Pelajari tentang itu. Dan banyak-banyak berdoa dengan penuh keyakinan, bersih-bersih diri kita, cari waktu yang mustajab, dan jangan berhenti minta ilmu sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol jamaah yang mau bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tafadhalu jamaah. Mana mic? Fadhal, hatul mic. Biar semuanya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bolehkah berjamaah setelah sholat Jumat? Nah, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Bolehkah sholat Jumat bukan berjamak setelah sholat Jumat? Bolehkah sholat Jumat dijamak sama sholat asar? Nah, gitu kan? Kapan pertanyaan ini muncul? Sejak kita belajar. Ketika orang mulai belajar ilmu, dia melihat sesuatu kok kayaknya nggak bener gitu. Tentang apakah sholat zuhur, sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhurnya bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat pun bisa dijamak dengan sholat asar. Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Dengan dalil inilah mereka membolehkan jamak sholat Jumat sama sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wassalam menjamak sholat Jumat sama sholat asar. Ini dalil yang digunakan untuk menafikan jamak Jumat sama sholat asar. Maka dibantah oleh para ulama lain, bukan berarti Nabi tidak melakukan itu. Tidak boleh. Karena bisa jadi Nabi ketika safar memang nggak sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Kan memang Jumat ini syariat buat yang mukim, yang musafir itu nggak wajib sholat Jumat seperti. Jadi ketika Rasul sholat dalam perjalanan, nggak pernah Nabi sholat Jumat memang. Yang ada sholat zuhur. Tapi mereka juga menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah di kota Madinah sholat Jumat, kemudian turun hujan, deras hujan. Biasanya Rasulullah SAW kalau turun hujan deras, beliau itu jamak. Tapi ketika hari Jumat itu beliau tidak menjamak. Ini menandakan nggak bolehnya jamak Jumat sama asar. Tapi kalau dilihat pendapat yang tengah sebenarnya, di antara dua pendapat tersebut dianjurkan untuk tidak jamak. Kalau kondisinya memang umpamanya dekat sama masjid, umpamanya orang itu ya, kemudian kondisinya dia nggak capek, nggak lelah, kalau bisa nggak usah jamak, lebih aman. Tapi kalau umpamanya capek, lelah, umpamanya fadhol. Mungkin itu pendapat yang lebih bisa menggabungkan dua pendapat yang membolehkan dengan yang
melarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Fadl, ya. Mic-nya nggak hidup itu. Mati. Hidup. Yang ini yang hidup, yang merah. Bismillah. Fadl, hidup itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikala manusia ini kan ada waktunya Gimana manusia? kita jadi manusia ini kan kadang menghadapi masalah kepala sudah penuh, hati sudah sesek. Kepala sudah penuh, hati sudah sesek. Masya Allah. Nah, Kasarnya amber. itu yang pertama istighfar tadi mengikuti semua atau tidak. Gimana? Dengan kita istighfar 100 kali sehari apa sudah mengikuti seluruh doa apa yang kita inginkan atau tidak. Terus yang kedua kita kan diajarkan untuk istighfar untuk orang tua kita. Kita istighfar untuk orang tua kita itu apakah kita mendapatkan istighfar itu juga atau khusus untuk orang tua kita? Barakallahu fikum. Baik jamaah, berkaitan dengan doa, apakah istighfar yang kita baca minimal 100 kali dalam sehari itu sudah mencukupi dari doa-doa kita? Artinya nggak perlu minta lagi kita, seperti itu. Cukup dengan istighfar itu. Rasul SAW itu sekali duduk istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau 100 kali baca itu. Tapi beliau nggak berhenti berdoa. Beliau terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar ini salah satu cara supaya doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita nggak berdoa lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, kalian minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ingat, istighfar yang dimaksud bukan hanya ucapan astaghfirullah, tapi ucapan yang penuh permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Apa yang Allah akan berikan? Allah akan kirimkan air hujan, Allah akan kasih anak, Allah akan kasih rizki. Itu fadilah istighfar. Tapi bukan berarti setelah kita istighfar kemudian kita nggak berdoa. Contohnya doa yang dibaca Nabi SAW pagi dan petang. Apa beliau baca? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Pagi sore beliau baca itu doa. Beliau pesan kepada Mu'adz bin Jabal agar jangan meninggalkan si penghujung setiap solat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum salam Nabi SAW terus berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nggak berhenti berdoa. Artinya istighfar kita panjatkan, doa terus. Dan Allah itu cinta jemaah. Jangan sampai ada pikiran kita, anak ini malu Ustaz. Doa terus, minta terus sama Allah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa.
Dan kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa memohon kepada Allah, Allah murka sama tu orang. Maka doa itu nggak cukup dengan istighfar. Istighfar itu kita lakukan, tapi permohonan minta apa saja. Sampai orang itu, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, agar semua orang itu kalau bisa minta tolong sama Allah sampai urusan sandalnya. Kadangkala kita tahu sandal kita, sandal jepit itu jemaah, putus depannya jemaah. Bukan putus, kadangkala terlepas. Kita tuh kadangkala masuk kendak masuk ya. Kata Aisyah mengatakan, kalau Allah tidak memudahkan, nggak akan jadi mudah. Jangan pernah bersandar sama dirinya sendiri. Makanya kalau mau mulai sesuatu baca Bismillah, itu juga minta tolong. Bismillah asta'in, dengan nama Allah aku minta tolong ya Allah. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua. Iya, apakah anak dapat ya? Semua amal soleh yang dikerjakan itu ada pahalanya. Ketika kita mendoakan orang lain, Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa kita, mengatakan walaka bimithl, engkau juga akan dapat yang sama dengan yang kau pintakan buat orang lain. Jadi tatkala kita mendoakan orang lain, apalagi orang tua kita, malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan mengatakan engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ada istighfar buat orang tua yang dimulai dengan istighfar buat kita. Seperti yang biasa kita baca, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni buat aku dan buat kedua orang tuaku. Jelas di sini. Yakni kita minta ampun buat diri kita terlebih dahulu, baru minta ampun buat kedua orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhalu jamaah. Yang sebelah sini belum ada yang tanya kayaknya. Fadhal yang belakang. Mic-nya mana jemaah? Ini mic-nya ya Hanu jemaah, tapi tidak bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah SWT. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud. Bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka Nmax ya Allah. Itu. Boleh nggak jemaah? Bahasa Arab nih, Allahumma inni as'aluka Nmax, mau seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat, dan Anda lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Momenya dia berdoa minta kesembuhan, ya Allah, anak punya ummi sakit, ya Allah, tolong disembuhkan, ya Allah. Boleh nggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat, bukan.
kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia, nggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat, maka diperbolehkan. Maka bagi yang tidak mampu silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kala doanya panjang, padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek, tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu. Ya Allah, ana ini sepeda motor rusak-rusakan, ya Allah ya, ana kepingin ganti motor. Kadang-kala panjang jemaah, yang diminta cuma NMAX urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi itu SAW menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum nggak perlu sujud, ya Allah aku anak kepingin harim yang rambutnya agak melungker dikit, yang hidungnya gini. Subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Nggak ada, ya Allah anak kepingin rumah di pojokan sana ya Allah supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah, nggak perlu berlebih-lebihan. Pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah apa, yang penting yang nyaman. Nggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B, minta sama Allah. Kemudian yang 4, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita dan keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama tadi. Yang kedua, pertanyaan tadi, selesai sholat apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya solat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung solat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah.
Hadza wallahu a'lam. 1 menit lagi jemaah. 1 pertanyaan terakhir. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mungkin ini di luar topik tadi ya, terkait doa Ustaz. Sekarang banyak kondisi sekarang terkait masalah Birrul walidain. Siap. Jadi sekarang banyak suami istri yang dimana orang tua suami istri ini sudah tua. Dan istri itu nama istri ingin rumah sendiri. Sedangkan dari orang tua sendiri kan sudah mulai faktor umur tua. Nah, bagaimana untuk menyikapi supaya ini juga tidak terjadi konflik antara orang tua yang dimana kita berkewajiban secara mutlak dengan istri kita. Iya. Subhanallah, memang kadangkala menggabungkan antara birrul walidain sama berbuat baik sama istri berat jemaah, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena suami ini diangkat jadi pemimpin. Dia harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gimana caranya? Ya dipikirkan sekarang. Salah satu caranya umpamanya bertetanggaan sama orang tua, tapi tidak kumpul sama orang tua. Rumahnya kumpul, tapi dapurnya sendiri. Jadi terus terang perempuan itu punya hak tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kadangkala perempuan itu kepingin ya bebas, nggak harus pakai kerudung terus. Kadangkala kalau kumpul sama orang tua ada ipar ya selalu dia harus pakai jilbab terus ya, tertekan hidup dia. Jadi itu menjadi hak dia. Kalau seorang suami memang punya kemampuan ya sudah, umpamanya rumahnya bertetanggaan tapi tiap hari anak ini kumpul sebenarnya sama orang tua gitu, tetap bisa melakukan birrul walidain tanpa mendolimin istrinya. Tapi kalau kondisi ekonomi, iya, kalau kondisinya memang nggak mungkin, maka di sini sang suami harus bisa ngambil hatinya istri. Bagaimana dia menyampaikan kepada istrinya bahwasanya anak bukan nggak mau, tapi kondisinya seperti ini, mohon keridoannya lah. Ada perempuan-perempuan kadang-kala yang dia juga mau berbakti sama orang tuanya. Ada perempuan di jamaah kejadian, nih perempuan punya orang tua hidup sendiri, sedangkan suami juga harus berbakti sama orang tuanya. Dia berada di antara dua pilihan. Kalau dia tinggal sama suaminya, maka orang tuanya terlantar. Dia tinggal sama ibunya, maka orang tua suami terlantar. Maka perempuan di sini, kalau perempuan yang berakal, yang hikmah, dia akan nyuruh hak rejalnya zuat lagi. Bang, carikan harim yang bisa merawat orang tua. Anak mau merawat ibu, tapi jangan diceraikan anak. Karena kadang-kala orang itu beban, memang harus seperti itu. Ada uminya nggak punya siapa-siapa gitu loh. Maka ini kembali kepada kebijakan suami dan banyak-banyak berdoa. Mohon sama Allah SWT. Apa jamaah? Hah? Cocok? Masya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih panjang lagi kita kajiannya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Terima kasih kepada sahibul bait yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini, dan semoga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.